Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Kami berharap saudara-saudara sekalian tetap dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasih-Mu yang terus senantiasa menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih kami boleh kembali mendengarkan suara-Mu lewat renungan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh mengerti kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini, Selasa 19 Juli 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1, begini firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Dalam bahasa Batak dikatakan, Songkop dotu ahu todini Tuhan Jehovah, ala naung miniahan ni Jehovah ahu, mamaritahun barita nauli tu halak nadangol, marsuru ahu pauliuli halak parrohana bucuk, manitikon haluaon tuhalak natar hurung doho tuhalak natarate buha ni hurungan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di saat umat Tuhan bangsa Israel mengalami masa-masa yang sangat sulit sekali, penuh dengan berbagai tekanan dan keputusasaan, di mana mereka baru saja pulang dari tanah pembuangan. Allah tidak membiarkan mereka begitu saja mengalami semua kondisi itu. Tetapi Allah mengirimkan berita sukacita untuk menghiburkan hati mereka. Itu sebabnya Allah mengutus hambanya Nabi Yesaya untuk menyampaikan berita sukacita yang akan menguatkan, menghiburkan mereka dalam melewati, menghadapi masa-masa yang penuh dengan kesulitan tersebut. Saudara-saudara sekalian, ketika Nabi Yesaya berbicara tentang kabar baik bagi orang-orang sengsara, bagi orang-orang yang menderita, semua apa yang dia sampaikan tersebut juga itu merupakan sebuah nubuatan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia untuk membawa keselamatan dan pembebasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Dunia yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan penderitaan sebagai akibat dari dosa-dosa manusia.
Yesus telah datang membawa keselamatan, telah membawa kesembuhan, telah membawa kelegaan, telah membawa pengharapan baru bagi dunia ini. Kedatangan Yesus menyembuhkan luka-luka setiap orang yang terluka. Kedatangan Yesus memberikan kesembuhan lewat bilur-bilurnya. Kedatangan Yesus memberikan pengharapan bagi orang-orang yang tengah di dalam penderitaan, keputusasaan, dan yang merasa letih lesu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang percaya yang telah menerima keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga telah menerima semua sukacita yang telah disampaikan bagi dunia ini. Kita telah menerima keselamatan, kita telah menerima kehidupan yang kekal yang disediakan untuk kita kelak. Dan oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan berita sukacita itu, setiap kita terpanggil untuk juga mengabarkan berita sukacita itu bagi dunia di sekitar kita, di sekeliling kita. Kita tidak boleh hanya menerima kabar sukacita itu bagi diri kita sendiri, tetapi Allah mau kita juga dipakai untuk memberitakan, melanjutkan berita sukacita itu, supaya dengan kehidupan orang-orang yang telah menerima keselamatan, kita juga dipakai untuk menghiburkan, menguatkan mereka-mereka yang sedang mengalami kesengsaraan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat-sangat besar untuk menyatakan berita sukacita itu dengan keadaan dan keterbatasan kita masing-masing. Tapi siapapun kita, dengan segala keberadaan kita, kita boleh Tuhan pakai untuk membagikan sukacita itu, memberitakan berita keselamatan itu bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang merasakan ketertekanan, kesusahan, merasakan kesakitan, yang merasakan kesengsaraan. Mungkin kita tidak memiliki banyak hal untuk bisa kita berikan kepada orang lain ketika orang lain sedang di dalam kekurangan. Tetapi percayalah, pemberian yang kita berikan dengan tulus untuk menolong orang yang berkekurangan, meski itu mungkin dengan jumlah yang sangat terbatas, itu sangat berarti sekali untuk bisa menolong orang lain dan memberikan sukacita yang luar biasa bagi mereka yang sedang memerlukannya. Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan sakit yang ada di dalam tubuh orang lain, tetapi ketika kita hadir sebagai seorang sahabat yang mau mendengarkan keluhan, yang mau memberikan perhatian dan penghiburan kita bagi mereka yang sedang kesakitan, sedang kesepian, sedang menderita dan merasakan ketertekanan, percayalah, apa yang bisa kita lakukan tersebut sangat-sangat memiliki dampak yang akan menolong dan memberikan kelegaan bagi mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jadikan hidup kita sebagai alat untuk berita sukacita yang boleh dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Mari tetap hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mari kita tetap hidup dengan memiliki kepekaan, kepedulian untuk berbagi kasih terhadap orang-orang di sekitar kita. Sebuah senyuman sekalipun akan sangat berguna, memberkati oleh orang-orang di sekitar kita ketika kita menyampaikannya dengan sebuah ketulusan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman Tuhan telah menyapa dan menolong kami untuk belajar, menjadikan hidup kami ini sebagai alat di tangan-Mu untuk memberitakan kasih-Mu, berita sukacita bagi dunia di sekitar kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami benar-benar Bapa
hidup sebagai berkat bagi sekeliling kami. Dengan apa yang ada pada diri kami, biar kami boleh pakai itu Bapa, untuk menjadi berkat, untuk boleh menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Mungkin kami hanya bisa memberikan penghiburan, penguatan, menyapa saudara kami yang sedang di dalam kedukaan, dan memberikan sedikit dari apa yang ada pada diri kami. Tetapi kami percaya jika semua itu boleh kami lakukan karena cinta kasih Kristus ada di dalam diri kami, Tuhan Engkau boleh memberkati itu menjadi sesuatu yang akan memberkati bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami mau jalani hidup kami sepanjang hari ini hanya dengan mengandalkan cinta kasih-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari terus hidup kita jadikan sebagai berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.